Baik, selamat datang kembali di kelas keperawatan gerontik. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perubahan-perubahan pada lanjut usia. Nah, perubahan-perubahan ini terjadi sebagai akibat dari penuaan. Jadi seseorang yang sudah mencapai usia lanjut atau memasuki usia lanjut pasti akan mengalami perubahan-perubahan ini. Dan perubahan-perubahan ini kita akan bahas atau kita akan bagi dalam 13 fungsi yang terdiri dari 2 fungsi psikososial dan 11 fungsi fisik. Oke, segera kita mulai. Nah, yang pertama adalah fungsi kognitif. Nah, jika teman-teman perhatikan untuk fungsi kognitif ini, perubahan-perubahan yang dibahas ini cenderung ke perubahan yang terjadi pada otak. Nah, perubahan yang terjadi pada fungsi kognitif di sini menyebabkan lambatnya lansia memproses informasi, kemudian lambatnya lansia berpikir. Oleh karena itu, kita melihat bahwa lansia cenderung lebih lambat atau lambat loading. Selanjutnya adalah fungsi afektif. Jika teman-teman perhatikan di sini, fungsi afektif juga cenderung membahas perubahan yang terjadi pada otak. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, dan akibat dari perubahan pada fungsi afektif ini menyebabkan lansia cenderung merasa cemas, merasa sedih, harga diri rendah, kemudian merasa tidak puas dengan hidupnya, kadang-kadang mengalami gangguan tidur, gangguan makan, bahkan yang lebih parah adalah terjadi peningkatan risiko bunuh diri. Jadi dapat kita simpulkan bahwa akibat daripada perubahan fungsi afektif di sini, lansia cenderung mengalami depresi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam fungsi fisik. Nah, untuk fungsi fisik di sini ada fungsi pendengaran. Nah, untuk fungsi pendengaran di sini pembahasan kita fokusnya di perubahan-perubahan yang terjadi pada organ pendengaran, yaitu telinga. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi pada telinga di sini teman-teman bisa lihat perubahan-perubahan apa saja. Ini nanti akan berakibat pada lansia, yang mana lansia cenderung sulit untuk mendengarkan suara dengan nada tinggi. Jadi kalau ngomong sama lansia, jangan menggunakan suara dengan nada tinggi atau teriak. Nah, mungkin teman-teman punya pengalaman atau bisa dicoba ketika kita ngomong sama lansia itu, justru ketika kita ngomongnya pelan, kadang-kadang justru lebih didengarkan daripada ketika kita ngomong dengan suara tinggi atau teriak. Akibat dari perubahan yang terjadi pada organ pendengaran selanjutnya adalah serumen meningkat, kemudian gangguan komunikasi juga karena masalah penurunan pendengaran itu juga bisa terjadi, bahkan bisa menyebabkan penurunan kualitas hidup. Kemudian selanjutnya adalah fungsi penglihatan. Nah, karena kita berbicara masalah fungsi penglihatan, berarti perubahan-perubahan yang dibahas di sini adalah perubahan-perubahan pada organ penglihatan, yaitu mata. Nah, teman-teman bisa lihat di sini apa saja yang terjadi pada mata apabila seseorang sudah memasuki usia lanjut. Dan akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi pada mata ini, yang pertama adalah lansia tidak bisa melihat atau sulit fokus pada benda dekat, sehingga lansia itu menggunakan kacamata flash karena dia tidak bisa melihat benda dekat. Kemudian yang kedua, silau. Jadi lansia gampang sekali silau. Dan yang ketiga adalah mata kering. Selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi berikutnya, yaitu fungsi digesti dan nutrisi. Untuk fungsi digesti dan nutrisi di sini pembahasannya adalah perubahan pada sistem pencernaan. Walaupun kalau kita lihat di sini ada sedikit membahas tentang indera penciuman, karena ini juga berkaitan erat dengan selera makan ya. Perubahan-perubahan yang terjadi pada sistem pencernaan di sini menyebabkan lansia sulit untuk menikmati makanan karena gigi sudah rontok ya, sehingga lansia tidak bisa mengunyah secara efektif. Lansia tidak bisa menikmati makanan karena penurunan indera penciuman dan indera perasa. Jadi rasanya pasti beda ketika indera penciuman dan perasa masih normal dengan ketika indera penciuman dan perasa ini sudah mengalami penurunan. Kemudian selanjutnya adalah cenderung mengalami konstipasi. Terjadinya konstipasi di sini akibat dari
melemahnya kontraksi kolon yang menyebabkan dorongan untuk membuang feses ke rektum itu kurang, makanya cenderung terjadi konstipasi. Selanjutnya adalah fungsi perkemihan. Nah, karena di sini membahas tentang fungsi perkemihan, berarti perubahan-perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada organ-organ perkemihan, mulai dari ginjal, ureter, vesika urinaria, dan sampai di uretra. Dan akibat dari perubahan-perubahan ini, maka lansia sering buang air kecil. Kenapa sering buang air kecil? Karena sudah terjadi penurunan kapasitas kandung kemih atau vesika urinaria. Kemudian juga bisa terjadi inkontinensia urin, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah fungsi kardiovaskuler. Jadi karena berbicara mengenai fungsi kardiovaskuler, berarti perubahan yang dilihat di sini atau perubahan yang dibahas di sini adalah perubahan pada jantung dan pembuluh darah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini perubahan-perubahan yang terjadi pada jantung dan pembuluh darah seseorang apabila sudah menginjak usia lanjut. Akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia, khususnya pada jantung dan pembuluh darah ini, menyebabkan lansia mudah lelah, kemudian rentan terhadap hipertensi dan hipotensi, kemudian juga rentan terhadap aritmia dan menyebabkan penurunan aliran darah ke otak. Selanjutnya adalah fungsi respirasi. Nah, karena ini adalah fungsi respirasi, berarti perubahan-perubahan yang dibahas adalah perubahan-perubahan pada sistem pernafasan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini perubahan yang terjadi pada sistem pernafasan akibat dari penuaan. Dan perubahan-perubahan ini menyebabkan lansia cenderung menggunakan otot-otot aksesoris, kemudian refleks batuk dan muntah berkurang, kemudian membutuhkan energi yang lebih besar saat bernafas, kemudian cenderung mengalami penurunan efisiensi pertukaran gas, dan lebih rentan terhadap infeksi pernafasan. Nah, salah satunya yang lagi ngetrend sekarang. Oke, kita masuk ke fungsi selanjutnya, yaitu fungsi mobilitas dan keamanan. Nah, untuk fungsi mobilitas dan keamanan ini berarti perubahan-perubahan yang dilihat adalah perubahan-perubahan pada sistem muskuloskeletal. Nah, teman-teman bisa lihat di sini perubahan-perubahan apa saja yang terjadi, dan perubahan-perubahan ini mengakibatkan lansia cenderung mudah untuk jatuh atau risiko jatuh tinggi. Kemudian kekuatan otot menjadi berkurang, kemudian sulit untuk melakukan kegiatan sehari-hari, dan juga mudah fraktur ketika jatuh. Berikutnya adalah fungsi integumen. Untuk fungsi integumen ini kita bisa lihat perubahan-perubahan yang dibahas di sini adalah perubahan-perubahan pada kulit. Nah, akibat dari perubahan-perubahan pada kulit ini, maka lansia bisa kita lihat menjadi lebih keriput, kemudian kulitnya juga menjadi lebih kering, kemudian penyembuhan luka menjadi lebih lambat, kurang sensitif terhadap sentuhan, kemudian lebih rentan terhadap kanker kulit, kemudian juga rentan terhadap luka bakar dan kerusakan kulit. Ini karena tadi sudah tidak sensitif lagi atau kurang sensitif lagi terhadap sentuhan. Jadi kalau ada sesuatu yang kena itu tidak langsung dirasakan, makanya cenderung mengalami kerusakan kulit terlebih dahulu, baru dirasakan. Selanjutnya adalah fungsi istirahat dan tidur. Nah, teman-teman bisa lihat perubahan-perubahan yang terjadi pada fungsi istirahat dan tidur. Nah, perubahan-perubahan ini menyebabkan lansia cenderung mengalami insomnia, butuh waktu yang lama untuk bisa tertidur, kemudian kalau misalnya dia terbangun sulit untuk memulai tidur kembali, dan bahkan bisa menyebabkan kualitas tidur menjadi buruk. Selanjutnya adalah fungsi termoregulasi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini perubahan-perubahan yang terjadi pada fungsi termoregulasi. Ini masih ada kaitannya dengan kulit ya. Akibat dari penurunan pada fungsi termoregulasi ini diantaranya adalah lansia menjadi kurang sensitif terhadap suhu yang berbahaya, baik itu suhu panas maupun suhu yang terlalu dingin.
Kemudian lansia lebih rentan terhadap hipertermi maupun hipotermi. Dan yang terakhir adalah fungsi seksual, dan untuk fungsi seksual ini perubahan yang dilihat adalah perubahan pada sistem reproduksi dan juga perubahan hormon. Nah, akibat dari perubahan fungsi seksual ini adalah yang pertama, lansia menjadi lebih lambat terhadap respon seksual dan aktivitas seksual menjadi menurun. Oke, jadi itulah kira-kira versi singkat dari perubahan-perubahan yang terjadi pada lanjut usia. Nah, kalau teman-teman ingin melihat lebih jauh, ingin belajar lebih jauh tentang perubahan-perubahan ini, di sini ada beberapa referensi yang dapat teman-teman jadikan acuan untuk teman-teman baca. Ini merupakan salah satu topik yang sangat menarik, karena jika kita dikaruniai umur panjang, maka kita semua akan sampai ke fase ini. Jadi ketika kita memasuki fase ini, kita akan tahu perubahan-perubahan apa yang sedang terjadi dalam tubuh kita. Oke, baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada kuliah kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman, dan selamat mengerjakan tugas-tugas yang terkait dengan video ini.